Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut untuk soal yang terakhir, PD eksak ya. Untuk soal nomor 4, perhatikan soalnya. Tentukanlah penyelesaian dari PD tersebut, yaitu y kuadrat dikurang y per x dikali x ditambah y ditambah 2 dx ditambah 1 x ditambah y ditambah 2 kali y kali x ditambah 1 dy sama dengan 0 ya. Jadi serupa caranya pada soal-soal nomor 1, 2, dan 3. Pertama-tama kita akan menguji apakah PD yang diberikan ini merupakan PD eksak atau bukan ya. Jadi langkah yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu rumus daripada fungsi M ya. Jadi ingat, untuk fungsi M-nya itu adalah bagian yang dikalikan dengan dx ya, bagian yang dikalikan dengan dx. Jadi kita tuliskan M-nya yaitu M sama dengan D kuadrat dikurang Y per X dikali dengan X ditambah Y, kemudian ini tambah 2 ya. Jadi ini merupakan rumus daripada fungsi M. Nah, ingat, untuk M-nya ini kita turunkan terhadap Y. Jadi kita tuliskan MY. Nah, selanjutnya kita turunkan, di sini terdiri dari 3 suku penjumlahan. Jadi kita turunkan satu persatu. Pertama, Y kuadrat kita turunkan terhadap Y, hasilnya adalah 2Y. Kemudian dikurang. Nah, bentuk yang kedua ini karena dia bentuk pecahan, dia berbentuk A per B, di mana bagian pembilang maupun penyebut itu memuat variabel Y, sehingga untuk menurunkan bentuk tersebut kita gunakan aturan rumus U per P ya. Jadi saya tuliskan kembali rumusnya untuk turunan bentuk fungsi yang dikalikan ya. Jadi U per P ketika diturunkan hasilnya dia adalah U aksen P dikurang U P aksen per P kuadrat ya. Jadi rumus ini yang digunakan untuk menurunkan suku yang kedua. Nah, sekarang jadi kita perhatikan rumusnya kita gunakan itu. Jadi yang pertama, dalam hal ini, jadi di sini itu ini merupakan rumus dari bentuk U per P ya. Jadi kita hapus ini. Di sini rumusnya dia untuk fungsi yang berbentuk U per P. Jadi kita tuliskan hasilnya yang pertama yaitu Y ya sebagai U. Lihat bentuk ini ya, kita tuliskan sesuai dengan rumus tersebut. Jadi pertama Y kita turunkan terhadap Y, dia hasilnya adalah 1, kemudian dikali dengan P, berarti dalam hal ini penyebutnya sebagai P ya. Jadi hasilnya adalah 1 dikali ini, berarti pada bagian itu dia hasilnya adalah X dikali X ditambah Y. Kemudian dikurang, jadi untuk bentuk yang kedua dikurang U P aksen. Jadi U nya kita tulis dalam hal ini adalah Y, kemudian P aksen, T aksennya adalah ini sebagai penyebut. Nah, pada bentuk itu hanya satu variabel Y saja, sehingga bentuk itu saja yang kita turunkan ya. Yang lainnya itu sifatnya koefisien atau konstan. Jadi kita tulis untuk S-nya ini dia koefisien, jadi kita tulis X. Yang dalam kurung itu kita turunkan satu persatu terhadap Y. X turunannya adalah 0 terhadap Y, jadi dia turunannya adalah 0. Sementara Y jika diturunkan terhadap Y, dia hasilnya adalah 1. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti pada bentuk itu dia turunannya adalah 1. Lalu dibagi dengan kuadrat daripada penyebut, dalam hal ini adalah P kuadrat. Berarti bentuk itu kita kuadratkan. Jadi X kuadrat dikali X ditambah Y kuadrat ya. Jadi ini sebagai P, yang penyebutnya itu yang kita ambil sebagai P sehingga kita kuadratkan. Lalu dikurang dengan 2 turunannya, lalu ditambah dengan 2 turunannya terhadap Y, berarti dia hasilnya adalah 0. Berarti ini saja ya. Nah, selanjutnya bentuk itu kita sederhanakan. Jadi kita hapus untuk bagian ini. Kita sederhanakan untuk bagian turunan M terhadap Y, hasilnya dia adalah 2Y. Nah, perhatikan pada bagian selanjutnya kita sederhanakan bagian ini kita kali masuk X-nya ya. Jadi sehingga diperoleh S kuadrat ditambah XY. Kemudian bagian ini kita tulis menjadi dikurang XY. Lalu penyebutnya tetap ya. Penyebutnya X kuadrat dikali X ditambah Y pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan kembali, jadi 2Y dikurang. Nah, pada bagian yang selanjutnya ada yang habis kita coret, yaitu XY dengan XY itu habis. Berarti pada bagian
pembilang ini tersisa X kuadrat. Nah, X kuadrat per X kuadrat ini berarti itu juga dapat kita coret ya. Jadi yang pada bentuk itu tersisa 1/per X ditambah Y pangkat 2 ya. Jadi ini turunan M terhadap Y. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua yaitu fungsi N, kita akan menurunkan dengan terhadap variabel X ya. Jadi N-nya bagian ini, bagian yang dikalikan dengan Y. Nah, dalam hal ini kita tuliskan N sama dengan 1/per X ditambah Y, kemudian ditambah untuk bagian itu agar memudahkan dalam menurunkan pada bagian yang kedua ini ya, suku yang kedua ini 2y-nya kita dapat langsung kali masuk, berarti hasilnya adalah 2xy kemudian ditambah dengan 2y ya, 2y kali 1 berarti dia 2y. Jadi ini merupakan rumus daripada fungsi N. Nah, selanjutnya untuk fungsi N ini kita turunkan dia terhadap X, jadi kita tulis NX. Nah, ini terlebih dahulu kita turunkan terhadap X karena di sini bagian yang memuat variabel X itu dia merupakan penyebut, sehingga untuk menurunkannya di situ dia X tambah Y berpangkat 1 ya, sehingga untuk menurunkannya dia kita bisa tulis dia kita bisa ubah pangkatnya menjadi pangkat negatif ya. Jadi kita sederhanakan ubah dulu bentuknya Y N ya. Jadi pada bentuk ini dapat ditulis menjadi X ditambah Y pangkat min 1 ya. Yang lainnya tetap kita tulis ditambah 2xy kemudian ditambah y. Nah, sekarang bentuk ini kita turunkan terhadap X. Nah, ini berbentuk pangkat, berarti kita mau turunkan menggunakan aturan rantai. Pertama pangkatnya kita kali ke depan yaitu min 1 berarti min, kemudian yang dipangkatkan pangkatnya di kurang 1 berarti hasilnya adalah minus 2 ya. Selanjutnya kita kalikan dengan turunan yang dipangkatkan yaitu X ditambah Y, turunannya terhadap X. Hasilnya adalah turunannya X adalah 1, turunannya Y adalah 0 terhadap X, berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi ini turunan bentuk ini terhadap X. Selanjutnya kita lanjut menurunkan bentuk yang kedua yaitu 2xy. Kita turunkan bentuk itu terhadap X. Nah, dalam bentuk ini itu yang kita turunkan itu hanya X. Yang lainnya itu 2 dengan Y itu adalah dia bersifat koefisien. Jadi X saja yang kita turunkan, hasilnya adalah 1. Jadi pada bentuk itu dia hasilnya 2Y ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir Y diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 0 karena dia konstan. Nah, selanjutnya untuk turunan N ini kita sederhanakan. Kita dahulukan menulis 2Y karena dia bertanda positif, kemudian bagian ini negatif, jadi kita kurang. Nah, bentuk ini kita jadikan pangkat positif, berarti dia hasilnya adalah 1/per X ditambah Y pangkat 2. Nah, selanjutnya bandingkan antara turunan fungsi M terhadap Y dengan turunan fungsi N terhadap X. Itu keduanya memiliki bentuk yang sama, yaitu 2Y dikurang 1/per X ditambah Y pangkat 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa MY sama dengan NX, berarti PD tersebut merupakan PD eksak. Oke. Nah, ini setelah kita menguji bahwa PD yang diberikan itu merupakan PD eksak. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi daripada persamaan diferensial tersebut secara eksak ya. Jadi ingat, langkah yang pertama serupa dengan penyelesaian pada soal-soal sebelumnya. Yang pertama kita lakukan pemisalan. Jadi misalkan solusi PD adalah ya, jadi misalkan solusi PD yang diberikan adalah fungsi fx, y sama dengan c. Oke, dari pemisalan ini maka kita mendapatkan dua hubungan, bahwa turunan fungsi f terhadap x itu sama dengan m, dan turunan fungsi f terhadap y itu sama dengan n. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan kedua hubungan ini secara bergantian untuk menentukan rumus daripada fungsi fx, y ini sebagai solusi dari PD tersebut. Oke. Nah, hubungan yang mana yang pertama kita gunakan?
untuk lebih memudahkan, jika kita lihat soalnya, jadi kita lihat soalnya, perhatikan di sini pada saat kita menggunakan hubungan ini, maka nanti fungsi M itu uh, uh, harus memudahkan kita dalam mengintegralkannya terhadap X. Tapi kita menggunakan yang pertama kita gunakan hubungan ini, maka kita lihat apakah fungsi N-nya nanti dapat dengan mudah diintegralkan terhadap Y. Ya, jadi ingat, M-nya kita integralkan terhadap X, atau N kita integralkan terhadap Y. Jadi seperti itu cara memilih hubungan yang mana yang pertama kita gunakan. Jadi kita lihat kembali bagaimana rumus daripada fungsi M dan N. Jika kita lihat dari bentuk ini ya untuk rumus daripada fungsi N, yang ini sebagai rumus daripada fungsi N. Jika kita lihat bentuknya, M kita integralkan terhadap X, dan N kita integralkan terhadap Y. Jika kita lihat dari kedua bentuk itu, maka akan lebih mudah kita lakukan integral fungsi N terhadap Y. Ya, jadi perhatikan setiap sukunya itu lebih mudah kita integralkan terhadap Y dibanding jika kita menggunakan hubungan yang pertama, di mana fungsi M nantinya akan diintegralkan terhadap X. Nah, di sini membuat bentuk yang seperti ini itu akan membutuhkan penjabaran lebih lanjut, sehingga bentuk itu dapat diselesaikan atau dapat diintegralkan terhadap X. Ya, jadi dalam hal ini untuk menentukan solusinya, yang pertama kita gunakan hubungan bahwa do F do Y itu sama dengan N, ya. Jadi lanjut. Jadi kita menggunakan hubungan yang kedua ya sebagai tahap yang pertama. Sebagai tahap yang pertama kita menggunakan hubungan bahwa do F do Y itu sama dengan N. Jadi itu alasannya kenapa ini yang kita gunakan terlebih dahulu, karena N nantinya lebih mudah diintegralkan terhadap Y. Ya, nah N-nya kita tuliskan sesuai dengan soal. N-nya itu diberikan bahwa dia sama dengan jadi N-nya itu 1/X ditambah Y, kemudian ditambah 2X. Jadi N-nya kita jabarkan seperti ini, ditambah dengan 2Y. Ya. Oke, nah selanjutnya dari bentuk ini masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y, karena di sini F-nya diturunkan terhadap Y. Berarti untuk menuliskan fungsi Fx, Y, maka masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y, sehingga bentuk ini jika diintegralkan terhadap Y hasilnya adalah Fx, Y. Gitu ya. Nah, sekarang untuk ruas kanan, masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y. Jadi kita tulis terlebih dahulu 1/X ditambah Y, ini kita integralkan terhadap Y. Kemudian suku yang kedua integral 2XY, ini juga terhadap Y. Kemudian suku yang ketiga jadi tambah suku yang ketiga yaitu 2Y, ini juga kita integralkan terhadap Y. Ya. Kemudian ingat aturannya, pada saat kedua ruas diintegralkan terhadap Y, maka pada ruas kanan itu kita tambahkan dengan konstanta dalam fungsi G dalam variabel X. Ya, jadi ingat itu jika diintegralkan terhadap Y, maka konstantanya itu bukan ditambah C. Dalam hal ini bukan ditambah C, tapi ditambah dengan fungsi G dalam variabel X, karena dia bersifat konstanta ketika bentuk yang diintegralkan itu terhadap Y. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan proses integralnya. Jadi satu persatu ya. Jadi di sini ada 3 suku penjumlahan dalam bentuk integral. Nah, yang pertama kita integralkan bentuk ini. Nah, perhatikan bentuk itu dia bentuk 1/1 ditambah 1/X ditambah Y. Bentuk itu kita integralkan terhadap Y. Nah, bentuk itu perhatikan penyebutnya X tambah Y. Bentuk ini jika diturunkan terhadap Y, maka dia hasilnya adalah 0 ditambah 1. Jadi ini sebagai turunannya X, 1 sebagai turunannya Y. Nah, ini dia sama dengan 1. Ternyata kita lihat
jika penyebut diturunkan hasilnya sama dengan 1, itu sama dengan pembilang. Ya, jadi ingat, ini mengarahkan kita bahwa hasilnya ini dia sama dengan logaritma natural atau kita singkat len. Ya, jadi aturannya bahwa integral u aksen per u dx, maka jika dia bentuknya seperti ini, ya, jadi di sini pakai du. Pakai dx, ya. Jadi jika bentuknya seperti ini, maka dia hasilnya adalah len u, len daripada penyebut. Jadi bentuk yang diintegralkan itu memiliki hubungan seperti ini, bahwa penyebut ketika diturunkan hasilnya adalah pembilang, ya. Nah, lihat pada soal, pada penyelesaian yang kita tuliskan. Nah, di sana memenuhi syarat tersebut bahwa x tambah y sebagai penyebut jika diturunkan terhadap y hasilnya adalah 1, di mana 1 itu sama dengan pembilangnya, sehingga untuk bentuk itu dia hasil integralnya adalah len daripada penyebut, berarti len x ditambah y, gitu ya, untuk hasil integral yang pertama. Nah, kemudian ditambah dengan bentuk yang kedua, integral daripada 2xy terhadap y. Nah, perhatikan di sini bagian y saja yang kita integralkan, sementara 2x itu sebagai koefisien. Berarti dalam integral koefisien itu tetap ditulis, berarti 2x kita tulis, y pangkat 1 kita integralkan terhadap y, hasilnya adalah 1/2 y kuadrat, ya, integral biasa itu. Kemudian ditambah. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, 2y terhadap y, 2-nya kita tulis kembali sebagai koefisien, y pangkat 1 kita integralkan terhadap y, hasilnya adalah 1/2 y kuadrat. Kemudian ingat, tambah dengan konstanta gx. Jadi kita tambahkan konstantanya, yaitu fungsi g dalam variabel x. Oke. Nah, selanjutnya bentuk integral ini kita sederhanakan terlebih dahulu, ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti dia hasilnya adalah len x ditambah y, kemudian ditambah 1/2, 2 dengan 1/2 kita coret, tersisa xy kuadrat, kemudian ditambah 2 dengan 1/2 dicoret, tersisa y kuadrat, ditambah dengan gx. Oke. Nah, untuk yang ruas kirinya tersendiri itu adalah fx, y. Oke. Nah, di sini kita sudah temukan rumus daripada fungsi f yang memuat konstanta dalam fungsi gx, ya. Nah, selanjutnya kita pada tahap yang kedua, yaitu menentukan rumus daripada fungsi gx. Nah, untuk itu kita gunakan hubungan yang kedua, bahwa m itu sama dengan turunan dari fungsi f terhadap x, ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan hasilnya untuk bagian yang kedua ini. Ya, bagian yang kedua ini ruas kanan turunannya f terhadap x. Jadi bentuk yang di atas sebagai rumus daripada fungsi fx, y itu kita turunkan terhadap x. Jadi kita turunkan setiap suku dari bentuk ini, ya, kita turunkan bentuk itu terhadap x. Jadi yang pertama dulu len x tambah y kita turunkan terhadap x. Ingat, untuk menurunkan bentuk len pertama bagian ini kita turunkan terhadap x, hasilnya dia adalah 1. Lalu dibagi dengan bentuk yang telah diturunkan tersebut, berarti x tambah y, ya. Jadi rumusnya untuk len ketika diturunkan, ya, ketika diturunkan misalkan terhadap x, maka dia hasilnya adalah u aksen per u, ya. Jadi itu hasil untuk rumus turunan daripada fungsi len atau logaritma natural. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua, yaitu x kuadrat, y kuadrat itu diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah y kuadrat. Jadi y kuadratnya sebagai koefisien yang diturunkan hanya x, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah y kuadrat diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 0 karena dia konstan. Kemudian gx diturunkan terhadap x, hasilnya adalah g aksen x, artinya turunan fungsi g terhadap x. Nah, selanjutnya fungsi m-nya kita tuliskan. M-nya itu diberikan dia sama dengan y kuadrat dikurang y per x dikali x tambah y, kemudian ditambah 2, ya. Ini sebagai rumus daripada fungsi m. Nah, ini dia sama dengan 1/x ditambah y
ditambah Y kuadrat ditambah dengan G aksen X. Nah, selanjutnya bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Bentuk yang sama dapat kita coret ya. Jadi dalam hal ini Y kuadrat dengan ini habis. Selanjutnya kita tulis pada ruas kiri kita tuliskan G aksen X. Pada ruas kanan kita tulis yang tersisa. Berarti hasilnya dia adalah 2. Jadi kita dahulukan 2 tanda positif lalu dikurang dengan Y per X. X ditambah Y. Kemudian dikurang dengan 1/, X ditambah Y. Oke, jadi itu bentuk pada ruas kanan ya. Nah, dari sini sebelum kita integralkan masing-masing ruas, kita sederhanakan dulu bentuk yang ruas kanan ya. Jadi di sini 2 dikurang. Bentuk ini dapat kita sederhanakan. Pertama-tama kita samakan penyebutnya. Jadi karena di sini ada X dikali X tambah Y. Berarti untuk bentuk yang kedua agar penyebutnya sama itu kita kali dengan X per X. Berarti untuk bentuk yang kedua tetap Y per X dikali X ditambah Y. Nah, bentuk ini kita kalikan dengan X per X. Berarti X yang atas dikali X-nya hasilnya adalah X1 ya. Nah, yang di bawah penyebut berarti X dikali X tambah Y. Nah, sehingga penyebutnya sudah sama. Nah, setelah sama seperti itu, maka pembilangnya dapat kita operasikan ya. Jadi 2 dikurang. Kita satukan bentuk yang ini. Hasilnya dia ada pembilangnya adalah X ditambah Y ya. Baru per X dikali X ditambah Y. Nah, ya. Jadi itu hasilnya setelah kita satukan. Nah, kemudian bentuk yang pembilangin X tambah Y dengan penyebut ini dapat kita coret. Berarti G aksen X itu sama dengan 2 dikurang 1/, X. Nah, dari sini selanjutnya setelah sederhana seperti ini, maka masing-masing ruas kita integralkan terhadap X. Jadi ingat, jika fungsinya dalam parabol X, maka masing-masing ruas kita integralkan terhadap X. G aksen X diintegralkan terhadap X, hasilnya adalah Gx. Kemudian untuk ruas kanan diintegralkan terhadap X. Integral 2 terhadap X hasilnya adalah 2X dikurang integral 1/X terhadap X hasilnya dia adalah ln X. Oke, jadi ini rumus daripada fungsi G, yaitu Gx sama dengan 2X dikurang ln X. Jadi dari kedua langkah ini dapat kita tuliskan solusi daripada PD tersebut. Jadi ya, lihat kembali untuk fungsi fx-nya bahwa fx, y yang ini ya, jadi fx, y sama dengan ln x tambah y ditambah x y kuadrat ditambah y kuadrat ditambah gx. Oke, jadi kita tuliskan bentuk itu sebagai kesimpulan dari soal ini. Jadi solusi dari PD tersebut adalah ya fx, y sama dengan, jadi kita lihat kembali fungsi f-nya ln x tambah y x y kuadrat ditambah y kuadrat ya, ln x ditambah y ya, kemudian ditambah dengan x y kuadrat ditambah dengan y kuadrat, kemudian ditambah dengan berapa? Ditambah dengan fungsi gx. Nah, dalam hal ini gx-nya kita peroleh gx-nya kita peroleh 2x dikurang dengan ln x. Jadi 2x dikurang dengan ln x. Oke. Jadi ini secara lengkap ya. Nah, ini kita jangan lupa tuliskan dia sama dengan C. Oke. Nah, lihat bentuknya. Oke, jadi sederhana. Jadi kita tuliskan solusinya ya. Kita tuliskan untuk solusi daripada PD tersebut, dia adalah ln x ditambah y, kemudian ditambah dengan x y kuadrat, ditambah dengan y kuadrat, ditambah dengan 2x, dikurang dengan ln x sama dengan C. Nah, perhatikan untuk bentuk ln ini dapat kita satukan ya, dengan menggunakan sifat ln. Jika dikurangkan maka bagian numerusnya ya yang ini dengan yang ini itu kita bagi ya. Jadi bentuk itu menjadi ln x ditambah y
per X ya. Jadi yang per X ini kita ambil dari sini ya sebagai dengan menggunakan sifat pengurangan dua logaritma natural ya. Kemudian ditambah dengan XY kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 2X itu sama dengan C. Oke, jadi ini solusi daripada PD tersebut. Sekian.